Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, yaitu pada pertemuan keempat, saya akan mempresentasikan sebuah materi tentang manajemen sumber daya manusia yang berjudul Pendekatan Pengelolaan MSDM. Sebelum saya masuk kepada pemaparan materi, alangkah lebih baiknya saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Irfan Idrana Surya dengan NIM 200421110. Saya berasal dari program studi Ilmu Administrasi Negara dalam lingkup Fakultas Ilmu Sosial. Nah, sebelum saya masuk kepada pemaparan materi, ini merupakan tugas dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia dengan kode seksi 202110420095 yang diampu oleh dosen Yulia Hanoselina, SIP MAP. Baiklah, untuk memperhemat waktu, langsung saja kepada video presentasi kali ini. Check it out. Pendekatan pengelolaan MSDM. Di sini, saya akan membahas dua pendekatan pengelolaan MSDM. Yang pertama, pendekatan HRM atau Human Resource Management. Yang kedua, pendekatan HCM, Human Capital Management. Yang pertama yaitu pendekatan HRM atau Human Resource Management. Menurut Armstrong, dalam papernya yang berjudul Strategic Human Resource Management, mengatakan bahwa konsep mengenai Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia pertama kali dikemukakan oleh Von Born, Tichy, dan Devana, yaitu pada tahun 1984, yang meneguhkan bahwa sistem human resource dan struktur organisasi harus dikelola sejalan dengan strategi organisasi. Selain itu, menurut A.F. Stoner, mengatakan bahwa MSDM adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Nah, sehingga MSDM atau Human Resource Management merupakan manajemen yang menitik beratkan perhatiannya kepada faktor produksi manusia dengan segala kegiatannya untuk mencapai tujuan perusahaan. HRM adalah strategi untuk menentukan langkah dan juga pendekatan dalam mengelola perusahaan dengan menggunakan sumber daya manusia. Nah, terkait dengan pendekatan HRM, terdapat beberapa komponen-komponen yang ada pada HRM. Komponen yang terlibat dalam MSDM atau Human Resource Management meliputi yang pertama, stakeholder, baik internal maupun eksternal. Yang kedua, fungsi dari strategi MSDM. Yang ketiga, hubungan kerjasama dengan departemen. Yang keempat, visi dan misi organisasi. Dan yang kelima yaitu budaya organisasi. Adapun tujuan dari MSDM atau Human Resource Management diantaranya Armstrong yang menjelaskan beberapa tujuan Human Resource Management yang dikemukakan oleh beberapa para ahli. Yang pertama, Organizational Effectiveness, yaitu untuk keefektivitasan organisasi. Yang kedua, Human Capital Management, yaitu untuk melakukan pengelolaan terhadap modal utama perusahaan, yaitu manusia. Yang ketiga, Knowledge Management, yaitu untuk mendorong perkembangan pengetahuan khusus perusahaan, serta keahlian yang dihasilkan dari proses pembelajaran organisasi. Yang keempat, Reward Management, maksudnya untuk meningkatkan motivasi serta komitmen pegawai dengan cara memberikan kebijakan yang meyakinkan pegawai bahwa mereka bernilai, dengan memberikan reward terhadap apa yang mereka kerjakan dan diberi penghargaan sesuai dengan tingkat keahlian dan kompetensi yang mereka alami. Yang kelima, Employee Relations, maksudnya menciptakan iklim organisasi yang mendukung adanya hubungan yang produktif dan harmonis antara manajemen dengan pegawai. Yang keenam, Meeting Drivers Need, maksudnya untuk menyatukan keinginan yang berbeda antara stakeholder dengan manajemen perusahaan. Dan yang terakhir yaitu Bridging the Gap Between Research and Reality, yaitu untuk menjembatani antara strategi manajemen dengan pelaksanaan di lapangan, karena strategi yang bagus tidak akan bisa dijalankan tanpa sumber daya yang memadai,
Sehingga manajemen sumber daya manusia menjembatani ini agar antara perencanaan bisnis dan pelaksanaannya tidak terjadi ketimpangan. Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan HCM atau Human Capital Management. Human Capital Management adalah pendekatan strategis manajemen sumber daya manusia yang berfokus pada ilmu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan kapasitasnya dalam pengembangan dan inovasi yang dimiliki oleh seorang dalam suatu organisasi. HCM juga merupakan upaya terpadu dalam mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia agar mencapai tingkat kinerja yang tinggi dan signifikan. Lebih lanjut, Katkel mengatakan bahwa HCM adalah upaya untuk mengelola dan mengembangkan kemampuan manusia untuk mencapai tingkat signifikan yang lebih tinggi secara kinerjanya. Pendekatan HCM adalah sebagai suatu sistem dirancang untuk menciptakan keunggulan kompetitif yang berkesinambung melalui pengembangan karyawan. Tidak semua peran penting dalam suatu perusahaan memiliki derajat yang sama dalam menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang saham. Namun, yang terpenting ketika menempatkan peran kinerja karyawan terhadap perusahaan, maka mereka harus memiliki kemampuan terbaiknya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan ketimbang daripada karyawan di perusahaan pesaingnya. Nah, di sini terdapat beberapa komponen-komponen Human Capital Management, yaitu salah satunya modal manusia. Modal manusia merupakan komponen yang sangat terpenting di dalam suatu organisasi. Mengapa manusia dengan segala kemampuannya bisa dikerahkan keseluruhannya akan menghasilkan kinerja yang luar biasa? Ada 6 komponen dari modal manusia itu sendiri. Yang pertama, modal intelektual. Yang kedua, modal emosional. Yang ketiga, modal sosial. Yang keempat, modal kestahabahan. Yang kelima, modal moral. Dan yang keenam yaitu modal kesehatan. Nah, dari ke-6 komponen modal manusia ini akan muncul dalam sebuah kinerja yang optimum apabila disertai dengan modal kepemimpinan dan modal struktur organisasi yang memberikan wahana kinerja yang mendukung bagi para karyawan. Di samping itu, terdapat yang namanya tujuan dan sasaran dari HCM itu sendiri. Yang pertama, menunjukkan sejauh mana kontribusi sumber daya manusia terhadap bisnis dan nilai bagi pemegang saham. Yang kedua, membuktikan secara kuantitatif nilai yang dihasilkan atau outcome dari manajemen sumber daya manusia, misalnya seperti dalam bentuk ROI. Yang ketiga, menyediakan pedoman atau dasar bagi pengembangan strategi sumber daya manusia dan bisnis ke depan. Dan yang keempat yaitu memberi informasi mengenai strategi dan praktik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan manajemen sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu persamaan HRM dan HCM. Apabila konsep HCM dipandang sebagai mitra strategis bisnis, maka akan memiliki kesamaan dengan konsep HRM. Mengapa? Karena sama-sama memperlakukan manusia sebagai aset. Persamaan konsep HCM dengan HRM strategis disampaikan oleh Dyer dan Halder dalam pandang ciri-ciri masing-masing. Yang pertama yaitu pembahasan terkait dengan ciri-ciri utama MSDM atau HRM. Yang pertama, dari segi tingkat organisasi, HRM strategi cenderung dirumuskan di tingkat atas. Mengapa? Karena mencakup tujuan perusahaan, kebijakan, dan pengalokasian sumber daya. Yang kedua, dari segi fokus, HRM strategi berfokus pada efektivitas organisasi. Maka dari itu, karyawan dilihat sebagai sumber daya yang dikelola untuk mencapai strategi bisnis. Dan yang terakhir yaitu dari segi kerangka. HRM strategi menyatukan seluruh kelengkapan, tujuan HSDM, dan aktivitas yang dirancang khusus untuk memenuhi lingkungan saat ini, dan untuk secara mutual memperkuat dan bersinergi. Selanjutnya pembahasan terkait dengan ciri-ciri HCM atau Human Capital Management. Yang pertama, menekankan manajemen berbasis pengukuran dengan sasaran
untuk membangun kaitan yang jelas antara intervensi sumber daya manusia dengan kesuksesan organisasi. Yang kedua, memberikan panduan yang apa diukur dan bagaimana membuat laporan hasil pengukuran. Yang ketiga, memastikan pentingnya pengukuran sebagai pembuktian bahwa manajemen manusia yang unggul akan memberikan hasil yang unggul pula, dan untuk menunjukkan arah langkah strategi manajemen sumber daya manusia. Yang keempat, menekankan pentingnya strategi untuk menciptakan nilai melalui manusia untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi. Yang kelima, mendefinisikan keterkaitan antara manajemen sumber daya manusia dengan strategi bisnis. Dan yang terakhir yaitu meyakinkan bahwa karyawan adalah aset, bukan biaya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa konsep HCM melengkapi dan memperkuat konsep HRM atau Human Resource Management, bukan menggantikannya. Persamaan dari HRM dengan HCM ini merupakan sama-sama untuk mengatur semua aspek dari sisi manusia atau karyawan pada organisasi perusahaan dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen. HRM dan HCM akan menyediakan berbagai macam fungsi dan kemampuan untuk mengelola SDM yang masih dimiliki oleh perusahaan dengan proses yang serba otomatis dan mampu memberikan satu informasi bagi setiap karyawan berupa sistem administrasi karyawan, rekrutmen, talent management, pelatihan dan juga pengembangan, compensation dan benefit, waktu dan kehadiran, manajemen biaya, manajemen kinerja, kesehatan dan keselamatan, dan lain sebagainya yang berhubungan langsung dengan proses bisnis. Pembahasan selanjutnya yaitu terkait dengan perbedaan HRM dengan HCM. HCM berbeda dengan HRM. Perbedaannya, HCM memperlakukan manusia sebagai aset, sedangkan HRM memperlakukan manusia sebagai biaya. HCM memandang manusia sebagai penambah nilai, sedangkan HRM memandang manusia sebagai penambah biaya yang signifikan. HRM memandang fungsi sumber daya manusia sebagai pendukung fungsi lain, sedangkan HCM menghargai sebagai mitra strategis bisnis. Dapat dibedakan antara HCM dengan HRM. Yang pertama, Human Resource Management, yaitu dari segi sudut pandang, HRM lebih memandang karyawan sebagai supporter atau pendukungnya saja. Artinya, saat seorang sudah bergabung dalam sebuah perusahaan, maka sumber daya yang ada pada dirinya tersebut harus mampu dioptimalkan supaya perusahaan bisa mendapatkan manfaat yang besar dari dirinya tersebut. Yang selanjutnya, dari segi fokus utama, HRM untuk memastikan sumber daya manusia akan menjadi supporter dalam pelaksanaan strategi bisnis dengan segala apapun yang ada pada dirinya. Sehingga HRM ini menganggap bahwa diri sumber daya manusia ini merupakan aset perusahaan yang mana berfungsi sebagai pendukung dan sebagai fasilitator untuk mencapai tujuan perusahaan. Selanjutnya dari segi pengukuran, HRM hanya lebih berfokus kepada seberapa banyak yang telah diberikan oleh karyawan terhadap perusahaan itu sendiri. Selanjutnya terkait dengan HCM, Human Capital Management. Yang pertama dari segi sudut pandang, HCM lebih memandang karyawan sebagai salah satu ujung tombak atau kunci utama dari internal organisasi perusahaan. Maksudnya, dari segi HCM memandang bahwa karyawan ini merupakan aset yang berharga bagi perusahaan itu sendiri. Yang kedua dari segi fokus utama, HCM untuk melaksanakan strategi-strategi dalam upaya untuk lebih mengoptimalkan talenta agar bisa menghasilkan atau menciptakan value yang nantinya akan digunakan untuk mengaktualisasi dan lebih mempercepat dari tercapainya strategi bisnis yang lebih efektif dan efisien. Maksudnya, fokus HCM memandang manusia atau sumber daya manusia yang mana menjadi sumber daya di dalam organisasi. Sumber daya manusia ini tidak hanya dijadikan sebagai pendukung dalam mencapai tujuan perusahaan sendiri. HCM ini akan memiliki fokus dalam langkah-langkah strategis
untuk bisa memaksimalkan skill maupun talenta sumber daya manusia agar bisa melaksanakan strategi bisnis untuk perusahaan. Dan yang terakhir yaitu dari segi pengukuran. HCM bertujuan untuk mendapatkan, menganalisis, dan menyajikan informasi dalam rangka untuk mengembangkan organisasi perusahaan. Nah, dalam Human Capital Management ini, akuntabilitas untuk proses tertentu bergeser dari Human Resource ke Line Management. Proses ini meliputi yang pertama, desain organisasi, yang kedua, manajemen kemampuan, yang ketiga, manajemen kompetensi, yang keempat, manajemen pengetahuan, yang kelima, manajemen karir, yang keenam, pengembangan kepemimpinan, yang ketujuh, manajemen kinerja, yang kedelapan, keterlibatan karyawan, yang kesembilan, manajemen penghargaan, yang kesepuluh, perencanaan tenaga kerja dan suksesi, dan yang terakhir yaitu tenaga kerja analitik. Nah, dapat dikatakan HCM lebih berfokus kepada menghasilkan nilai ekonomis. Di samping itu, HRM atau Human Resource Management pada dasarnya adalah mengelola siklus hidup karyawan dan membangun lingkungan kebijakan untuk pengelolaan orang-orang di organisasi itu sendiri. Yang mana proses ini meliputi 1. Manajemen budaya organisasi, yang kedua, manajemen kompensasi, yang ketiga, manajemen imbalan kerja, yang keempat, perekrutan dan manajemen seksi, yang kelima, manajemen keselamatan dan keamanan, yang keenam, manajemen kesehatan, yang ketujuh, motivasi karyawan, yang kedelapan, manajemen komunikasi karyawan, yang kesembilan, manajemen administrasi pegawai, yang kesepuluh, manajemen pelatihan dan pengembangan, yang ke-11, pengembangan kebijakan dan pemeliharaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa HRM lebih berfokus kepada manajemen manusia. Pembahasan selanjutnya, pendekatan pengelolaan di Indonesia. Di Indonesia, cenderung lebih menggunakan Human Capital Management. Mengapa? Karena Human Capital atau modal manusia di zaman sekarang menjadi sangat populer, dikarenakan banyak teori yang lama sudah tidak relevan lagi dalam praktek manajemen bisnis di era globalisasi saat ini. Era kekinian sangat berhubungan erat dan signifikan dengan konsep modal manusia atau human capital ini. Sebagai contoh, dulu perusahaan sangat mengandalkan money, material, market, method, man, machine, dan lain sebagainya. Namun, sekarang research itu semua bisa dilakukan jika yang paling andalan adalah kita punya human capital atau modal manusia yang misteri. Maka, semua program perusahaan kita akan mudah untuk diatasi. Baiklah, itulah hasil presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.